Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Di pertemuan atau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang rumus hasil kali dan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di video sekarang ini kita masuk pada pembahasan tentang bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat. Ini materi terakhir pada pembahasan persamaan kuadrat. Nah, di video selanjutnya nanti kita masuk ke fungsi kuadrat. Oke, langsung saja untuk menyingkat waktu, langsung kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat. Maksudnya seperti apa? Di video-video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat atau bagaimana cara mencari X1 dan X2. Nah, sekarang kita balik. Seandainya ada soal seperti ini, tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar 10 dan 13 misalnya. Jadi sudah diketahui akar-akarnya, kita diminta mencari persamaan kuadratnya itu. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, jadi persamaan kuadrat itu kan akar-akarnya adalah X1 dan X2. Sehingga kalau sudah ditentukan atau sudah diketahui akar-akarnya, maka persamaan kuadratnya itu bisa dicari dengan rumus ini. X dikurang X1 dikali dengan X dikurang X2, yang mana X1 dan X2 ini akar-akar dari persamaan kuadrat yang sudah diketahui di soal tadi. Nah, jadi kita kalikan, jadi X kali X jadi X kuadrat, kemudian X kali ini X1 kali X jadinya min X1X, kemudian X kali min X2 jadinya min X2X, min X1 kali min X2 jadinya plus ya, min kali min jadinya plus X1 X2. Kemudian kita lanjutkan, di sini punya X, ini punya X, maka X nya bisa kita keluarkan, kita taruh di belakang, jadinya ini kan min, ini minnya kita keluarkan juga di sini, jadi min X1 ditambah X2 X ditambah dengan X1 kali X2. Atau dalam bahasa gampangnya biar mudah dipahami atau biar mudah diingat, untuk mencari persamaan kuadrat itu, ini rumusnya X kuadrat dikurangi JX ditambah K sama dengan 0. J itu adalah jumlah dari akar-akarnya X1 tambah X2, kemudian K ini adalah perkalian dari akar-akarnya atau hasil kali dari akar-akarnya. Sehingga saya membuat rumus X kuadrat kurang JX ditambah K sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah min 7 dan 4. Jadi, pembahasannya, jadi X1 nya adalah min 7, X2 nya adalah 4. Sehingga J itu ingat, J itu adalah jumlah dari akar-akarnya. Sehingga J nya adalah X1 tambah X2 sama dengan min 7 tambah 4 sama dengan min 3. Dan K nya adalah hasil kali X1 kali X2, berarti min 7 kali 4 sama dengan min 28. Nah, kita masukkan ke rumus ini. Persamaan kuadratnya adalah X kuadrat kurang JX tambah K sama dengan 0. Sehingga X kuadrat dikurang JX, J nya adalah min 3 dikurang min 3X ditambah K itu min 28 sama dengan 0. Ingat ya, di sini rumusnya memang min ya. Jadi di sini min, jadi min ketemu min jadinya plus 3x kurang plus ketemu min jadinya min ya, min 28 sama dengan 0. Ini persamaan kuadratnya. Sudah ketemu. Gampang kan? Cukup mudah. Kita lanjut contoh yang kedua. Ya, tadi kan gampang, ini akar-akarnya bulat semua, enggak pecahan. Nah, sekarang yang kedua, coba saya kasih yang pecahan. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 2/3 dan min 5. Jadi X1 nya adalah 2/3, X2 nya adalah min 5. Sehingga hasil jumlahnya, jumlah akar-akarnya X1 tambah X2 nya adalah 2/3 ditambah min 5.
Nah, sekarang ini pecahan kan, jadi harus samakan penyebutnya. Min 5 itu kan sama dengan min 5 per 1. Kalau kita samakan penyebutnya, jadi 2 per 3. Ini 2 per 3 yang awal tadi. Kemudian min 5 jadi dikali 3. Min 5 kali 3 jadinya min 15 per 3. Nah, ya sama penyebutnya. Jadi 2 kurangi 15. 2 kurangi 15 nya min 13 per 3. Jadi hasil jumlahnya, jumlah akar-akarnya adalah min 13 per 3. Kemudian hasil kalinya X1 kali X2 berarti 2 per 3 kali min 5. Jadi 2 kali min 5 jadinya min 10 per 3. Ingat ya, kalau perkalian nggak usah disamakan penyebutnya, langsung aja dikalikan. 2 kali min 5 min 10 per 3. Udah itu, udah ketemu J sama K-nya, masukkan ke rumus. J-nya adalah min 13 per 3 X ditambah hasil kalinya min 10 per 3. Biar tidak pecahan, maka dikalikan dengan penyebutnya kan ini 3 nih. Nah, seandainya penyebutnya beda gimana? Misalnya di sini penyebutnya 8, ini 3. Berarti kita kalikan dengan KPK dari penyebutnya. Berarti 8 dan 3 KPK-nya 24. Berarti dikali dengan 24. Ya, kalau ini sama, kebetulan sama, dikali 3. Jadi semua kali 3 jadi 3x kuadrat. Min ketemu min jadinya plus 13 per 3 dikali 3 jadinya bisa dicoret kan 3-nya, jadi 13x plus ketemu min, di sini min. Nah, 10 per 3 dikali 3 jadinya 10 sama dengan 0. Nah, 3x kuadrat dikurang 13x dikurang 10, ini persamaan kuadratnya. Jelas ya. Nah, contoh yang ketiga ini agak panjang karena berbeda dengan contoh 1 dan 2 berbeda. Ini contoh 3-nya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 6X ditambah 3 sama dengan 0, maka tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah X1 tambah 4 dan X2 tambah 4. Jadi di sini sudah diketahui persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2. Jadi dia punya akar-akar yaitu X1 dan X2. Dan kalau kita cari X1 dan X2 nya pasti ini berupa masih ada akar-akarnya. Memang sengaja soal seperti ini pasti nggak bisa dicari X1 dan X2 nya, bisa, tapi nanti pasti ketemunya akar-akarnya itu masih mengandung akar ya. Jadi X1 dan X2 nya masih mengandung akar atau tidak bilangan real atau bilangan irasional ya. Nah, makanya nanti kita tidak perlu mencari X1 dan X2-nya. Nah, di sini kita perintahnya adalah tentukan persamaan kuadrat baru itu yang akar-akarnya adalah X1 ditambah 4 dan X2 ditambah 4. Dalam hal ini kita nggak perlu mencari X1 dan X2. Nah, pembahasannya ya. Pembahasannya jadi dari persamaan kuadrat yang diketahui ini berarti A-nya adalah 1, B-nya min 6, C-nya adalah 3. Nah, mencari J dulu hasil jumlah dari akar-akar yang mau kita cari persamaan kuadratnya. Berarti ini sebagai ini X1, ini X2 lah ibaratnya ya. Berarti hasil penjumlahnya adalah X1 tambah 4 ditambah X2 tambah 4. X1 tambah 4 ditambah X2 tambah 4. Jadinya X1 tambah X2 ya, X1 tambah X2 tambah 8. 4 tambah 4 kan jadinya 8. Nah, sedangkan X1 tambah X2 kan kita punya rumus. Ini X1 tambah X2 tadi rumusnya min B per A. Kok tadi? Ini pada video sebelumnya ya. Pada video sebelumnya X1 tambah X2 itu rumusnya min B per A. Nanti min B per A ditambah 8. Jadinya min B-nya min B. B-nya min 6 ya. Jadi B-nya min 6. Per A-nya 1, jadinya min ketemu min, jadinya plus 6 tambah 8 sama dengan 14. Sudah ketemu J-nya 14. Nah, kemudian yang cari K-nya itu X1 kali X2 nya. Berarti ini sebagai X1-nya. Ini sebagai X1 nya, ini sebagai X2 nya. Berarti X1 tambah 4 dikali X2 tambah 4. Perkaliannya itu X1 kali X2, X1 X2, X1 kali 4 berarti 4X1, 4 kali X2 berarti 4X2,
4 kali 4 berarti 16. Ini tetap, nah ini sama-sama punya 4, sama-sama punya 4, yang ini yang 4-nya dikeluarkan jadi 4 dalam kurung X1 ditambah X2 tambah 16. X1 kali X2 rumusnya ini C per A. Nanti C per A ditambah 4. X1 tambah X2 rumusnya min B per A ditambah 16. C per A, C-nya lihat, C-nya adalah ini C-nya 3. Berarti 3 per 1 ditambah 4 dikurang B per A, B-nya min 6, A-nya 1 tambah 16. 3 bagi 1 3, 4 kali, nah min kali min, ini kan plus nih, 4 kali 6 jadinya 24 ditambah 16. Dapatnya itu 43. Jadi hasil kalinya 43. Kalau udah ketemu J sama K, tinggal masukkan di sini. Rumus menentukan persamaan kuadratnya adalah X kuadrat kurangi JX ditambah K sama dengan 0. Sehingga X kuadrat dikurang J-nya 14 nih ya, J-nya 14, X ditambah K, K-nya 43. Sudah selesai. Itu ya. Nah, sekian pembahasan kita tentang bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.